Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah. Baik, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan, stay fit, stay health, stay home, dan ya semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bertemu kembali di sekolah, belajar bersama. Oke? Siap. Yap. Baik, untuk kali ini kita masih akan belajar tentang perpajakan. Setelah sebelumnya, 2 pertemuan kemarin kita juga belajar tentang perpajakan, yaitu apa itu pajak, macam-macam pajak, tarif pajak, bagaimana sistem pemungutan pajak, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menghitung pajak. Untuk kali ini, kita akan lebih konsen ke cara menghitung pajak penghasilan. Nah, untuk minggu depan, kita akan cara menghitung PBB atau pajak bumi dan bangunan dan juga PPN, pajak pertambahan nilai. Oke, belajar yuk. Siap. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu kompetensi dasarnya masih menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi dan juga menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Yang akan kita pelajari untuk penghitungan pajak yaitu tentang pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau BBB, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan bea meterai. Nah, cuma nanti yang lebih akan kita konsen, kita akan menghitung ke PPH, PBB, dan PPN. Untuk kali ini kita akan belajar tentang PPH dulu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu PPH, subjeknya siapa, objeknya apa, gitu ya. Baik, untuk PPH pengertiannya itu adalah karena namanya pajak penghasilan, berarti dia adalah pajak yang dikenakan pada orang atau badan. Jadi bisa orang, bisa juga badan usaha atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun. Itu intinya. Jadi semua orang atau badan yang mempunyai badan usaha ya, mempunyai penghasilan dalam 1 tahun, dia dikenakan PPH atau pajak penghasilan. Lanjut. Terus yang kedua adalah subjek pajaknya. Jadi subjek itu berarti siapa toh yang dikenain PPH? Yang dikenain tadi itu adalah orang atau badan usaha. Jadi bisa orang, bisa juga badan usaha. Terus objeknya, objek itu apa yang menjadi objek pajak penghasilan? Ya jelas, namanya pajak penghasilan berarti yang menjadi objek adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh WP atau wajib pajak. Oke, clear ya, lanjut ya. Oke. Nah, contoh dari objek pajak sendiri penghasilan yang macam mana, yang seperti apa? Nah, di situ kalian bisa lihat ada gaji, upah, tunjangan honorarium, hadiah, terus ada juga laba usaha, ada dividen. Jadi kalau kalian besok membeli suatu saham, suatu perusahaan, terus kalian untung dan mendapatkan dividen, nah kalian juga harus dikenakan pajak penghasilan. Kalian menang suatu undian, nah kalian juga kena PPH. Gaji upah jelas ya. Terus juga royalti jika ada suatu keuntungan dari misalnya kalian menggunakan background lagu apa untuk kepentingan komersial gitu, ada keuntungan, nah itu juga ada PPH-nya. Gitu. Terus juga ada tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak. Itu adalah contoh-contoh dari objek pajak. Intinya semua yang berhubungan dengan penghasilan ya atau tambahan penghasilan. Itu dikenakan PPH. Untuk pajak penghasilan sendiri itu ada istilah-istilah atau ada kata-kata ajaibnya. Nah, yang pertama itu adalah jelas kemarin adalah WP, wajib pajak. Itu adalah semua orang atau badan yang dikenakan PPH sesuai dengan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 17. Terus ada juga PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi ini adalah kayak semacam pengurang atau diskon gitu ya, sebagai pengurang penghasilan kita yang dibebaskan dari pajak. Istilahnya pengurang itu, pengurang. Jadi dari total penghasilan kita setahun, nah itu ada di situ itu
penghasilan kita yang tidak kena pajaknya. Nah, sebagai pengurangnya. Besarnya sesuai tahun 2016 ini adalah 54 juta rupiah untuk setiap wajib pajak pribadi. 54 juta rupiah, 54 juta rupiah. Terus nanti jika dia ada kode-kode ya, jadi ada K, TK, dan KI. K berarti dia kawin, berarti sudah menikah. TK berarti tidak kawin, berarti dia belum menikah. Ada juga KI. K itu berarti dia udah menikah, dan I istri. Istri itu maksudnya nanti penghitungan pajaknya dia terpisah apa jadi satu gitu. Nah, setiap tanggungan itu nominalnya adalah 4.500.000 per bulan. Jadi kesimpulannya adalah kan tadi 54 juta setahun ya. Berarti kalau penghasilan dia per bulan 4.500.000. Jadi kalau penghasilannya lebih dari 4.500.000, kesimpulannya adalah dia harus membayar PPh 21. Jadi penghasilan lebih dari 4.500.000 bayar PPh 21. Dan sebaliknya, jika penghasilan dia sebulan itu kurang dari 4.500.000, berarti nihil PPh 21, berarti 0 PPh-nya. Tapi ada tapinya nih. Wajib pajak harus tetap wajib melaporkan SPT tahunannya, SPT PPh-nya. Sampai memperoleh status non-efektif. Jadi tetap nih sebelum dia dapat status non-efektif dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dia melaporkan walaupun even dia penghasilannya kurang dari 4.500.000, nah itu dia tetap wajib melaporkan SPT tahunannya sampai dia peroleh status NE atau non-efektif. Begitu. Baik, sekarang kita akan membahas wajib pajak orang pribadi, PPh 21 orang pribadi. Jadi ada istilah-istilah yang nanti akan familiar kita temui dalam penghasilan PPh 21 orang pribadi. Baik, yang pertama adalah PKP. PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini adalah penghasilan wajib pajak pribadi yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Ini adalah PKP. Terus yang kedua adalah PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu adalah pengurang dari penghasilan neto dia sebagai wajib pajak pribadi itu ada pengurangnya. Nah, itu namanya adalah PTKP. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, jadi ada tarif PTKP, ada golongan-golongannya, dan juga ada tarifnya. Jadi di sini ada tidak kawin, ada kawin, tidak kawin berarti TK, dan ada KI. KI ini adalah kawin dengan penghasilan istri yang digabung. Nah, jadi kalau di sini ada TK0, TK1, TK2, TK3. Nah, kita lihat di sini maksimal 3, memang benar. Jadi yang maksimal menjadi tanggungan itu adalah 3 saja. Jadi misalnya dia seorang laki-laki sudah bekerja, menikah dan mempunyai 2 orang anak. Nah, berarti nanti dia memakai tarif PTKP-nya menikah, kawin berarti 2 anak. Berarti adalah 67.500.000 begitu. Atau kalau mau dihitung secara terpisah, jadi kawin tadi kan 54 juta. 54 juta kan. Jadi wajib pajak pribadi sendiri 54 juta. Terus dia kawin, berarti ditambah berapa tadi setiap kepala tadi? Setiap tanggungan 4.500.000 kan? 4.500.000. Berarti 54 ditambah 4.500.000 karena dia kawin, berarti 58.500.000. Nah, terus dia punya 2 anak. Berarti kalau 1 anak itu 4.500.000, berarti kalau 2 anak ya betul 9 juta. Tadi 58.500.000 ditambah 9 juta. Itu adalah 67.500. Nah, kan sama kan? Jadi penghitungannya seperti itu. Jadi kalau kawin pokoknya setiap tanggungan yang dia tanggung itu besarnya 4.500.000. Jadi kalau 3 tanggungan
3 anak, berarti ya tinggal 4.500.000 kalikan 3, nanti ditambah 4.500.000-nya karena dia kawin, dan ditambah 54 juta karena wajib pajak pribadi sendiri, gitu. Oke, nah ini sebesar 4.500.000. Lanjut ya. Oke, yang perlu diingat, ada poin yang menjadi penambah penghasilan dan juga ada poin yang menjadi pengurang penghasilan. Apa saja yang menjadi penambah penghasilan? Penambah penghasilan itu adalah misalnya dia pekerja terus dia ada tambahan penghasilan yang lain, itu contohnya adalah tunjangan. Jadi ada tunjangan istri atau tunjangan anak, tunjangan perumahan mungkin, ada jaminan kecelakaan kerja, dan lain-lain. Itu adalah yang menjadi penambah penghasilan. Tapi sebaliknya ada juga yang menjadi pengurang penghasilan. Yang menjadi pengurang penghasilan. Yang menjadi pengurang penghasilan adalah yang dia bayarkan menjadi pengurang penghasilannya dia. Misalnya biaya jabatan, ini pasti ya biaya jabatan itu. Biaya jabatan selalu diingat ini. Besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto. Ini ada maksimalnya. Maksimalnya adalah 500.000 per bulan, maksimal. Jadi diingat, nanti kalau misalnya penghasilan bruto dia itu misalnya berapa ya, 100 juta gitu mungkin, terus biaya jabatan 5%, itu kan lebih dari 500.000 kan hasilnya. Nah, itu karena maksimal harus 500.000 untuk biaya jabatan, maka jika lebih dari 500.000, maka yang dipakai adalah 500.000, seperti itu. Jadi pokoknya kalau biaya jabatan, ya dengan maksimal 500.000. Oke, ini ya. Terus ada juga JHT atau jaminan hari tua. Nah, kalau ini ngitungnya ini biasanya persentase juga atau nominal juga. Kalau persentase, kalau yang jabatan tadi kan dari penghasilan bruto. Nah, kalau yang lain ada JHT atau jaminan hari tua, pensiun, kesehatan, itu menghitungnya dari penghasilan dia, gajinya dia, gaji pokoknya dia. Jadi kalau penghasilan bruto tadi kan udah ditambah tunjangan-tunjangan. Nah, ini kan nanti ditambahkan, ini kan menjadi penghasilan bruto ini tadi kan. Nah, itu kalau biaya jabatan itu dikalikan dari situ. Tapi kalau yang selain biaya jabatan, itu dari gaji pokok dia. Gitu. Jadi kalau misalnya gaji pokok dia 5 juta, yaitu 5 juta kalikan berapa jaminan hari tuanya, pensiunnya. Tapi kalau jabatan nggak 5 juta, tapi 5 juta ditambah tunjangan istrinya berapa, tunjangan perumahannya berapa, dan seterusnya baru dikalikan 5%. Nanti kalau ketemunya lebih dari 500.000, nah tetap dipakai angkanya yang 500.000. Clear ya? Lanjut ya? Oke. Untuk tarif pajaknya, ini tarif pajak yang terbaru. Ada di situ ada ber-NPWP dan tidak ber-NPWP. Nah, kok besarnya kalau kalian lihat lebih besar yang tidak ber-NPWP. Nah, itulah makanya keuntungan salah satu dari NPWP itu jika kalian sudah punya penghasilan dan kalian belum ber-NPWP, maka nanti tarif pajaknya itu lebih tinggi dibandingkan yang sudah ber-NPWP. Jadi kalau besok kalian udah bekerja, itu alangkah baiknya saran saya langsung mengurus NPWP. Itu cepet kok, 1 hari jadi. Cepet. Nah, tarif pajak orang pribadi itu adalah, saya konsen ke yang NPWP dulu ya. Jadi sampai dengan 50 juta tarifnya adalah 5%. 5%. Jadi tingkatannya, lapisannya itu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Oke, 5% itu jika maksimal 50 juta. 15% itu jika lebih dari 50 sampai 250 juta. 50, 5%. 50, 250, 15%. 250 sampai 500, 25%, dan jika lebih dari 500 juta, 30%. Begitu. Nah, untuk penghitungannya, PKB kena pajaknya itu adalah penghasilan bersih per tahun, jadi dikalikan 12 nanti penghasilan bersihnya. Terus dikurangi PTKP. PTKP itu ya tadi itu, dia tanggungannya berapa, istrinya berapa, anaknya berapa,
istrinya 1 yang dihitung ya. Oke, sekarang kita akan langsung belajar tentang cara menghitung PPh. Setelah tadi ada kata-kata pentingnya yang harus kita ketahui dulu. Nah, sekarang kita akan latihan menghitung PPh. Kita konsen hari ini menghitung PPh ya. Baik, untuk tips dan triknya itu ada. Jadi, memang ini ada step-step atau langkah-langkah yang harus kita ingat untuk menghitung PPh. PPh wajib pajak pribadi ya ini ya, kita menghitungnya. Ada 5 langkah yang harus kita ingat. Nah, ada 5 yang harus kita ingat. Jadi untuk langkah 1, jelas kita itu nanti akan menghitung penghasilan bersih dia 1 bulan. Penghasilan bersih dia 1 bulan, itu adalah namanya bersih. Berarti itu sudah ditambah penghasilan tadi, penghasilan tambahan, dan dikurangi biaya-biaya tadi ya. Paham ya tadi? Jadi gaji dia pokok sebulan berapa, ditambahkan tunjangan-tunjangan dia berapa, jadi gaji pokoknya sebulan berapa, ditambahkan tunjangan-tunjangan dia berapa, dikurangi biaya-biaya yang dia bayar berapa. Nah, itu kedapatan gaji bersih dia selama 1 bulan. Nah, kalau sudah 1 bulan, step selanjutnya adalah karena pajak itu hitungannya per tahun, maka harus dikalikan 12. Karena 1 tahun, kalau di kalender saya kalikan 12. Nah, di kalendermu kali berapa, nak? 12 bukan? 12 oh ya. Jadi kalikan 12. Nah, itu step yang kedua. Step yang ketiganya kita mulai menghitung PTKP atau pengurang tadi ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi dia TK, apakah I. Nah, itu kita menghitung PTKP. Jadi penghasilan bersih sebulan, setahun, terus menghitung PTKP. Dan yang keempat, nah kita mulai menghitung PKP. Ini poinnya, menghitung penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan bersih dia selama 1 tahun tadi. Jadi yang langkah 2 tadi dikurangi dengan PTKP. Ini yang A, misalnya ibu kasih A. Ini yang B. Nah, jadi PKP-nya itu adalah A dikurangi B. Seperti itu. Nah, pertanyaan untuk pajak sendiri, PPh sendiri itu adalah hitungannya 1 tahun. Cuma, oh ya, ini belum selesai. Jadi PKP-nya A kurangi B kan, udah dapat angkanya. Nah, yang the last but not the least ya, jadi terakhir tapi bukan akhir satu-satunya, itu adalah menghitung pajak penghasilan dia selama 1 tahun. Pajak penghasilan dia adalah dihitung dari PKP tadi yang diperoleh, yang ini katakanlah ini C ya. C ini kita kenakan tarif. Nah, yang PKP ini kita kenakan tarif. Terakhirnya adalah kita kenakan tarif. Tarifnya tadi ada berapa? Ingat, ayo. Betul, jadi maksimal 50 juta itu 5%, 50 sampai 250 itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta itu adalah 30%. Wah, pinter ye. Nah, kalau sudah ya udah nanti akan mendapatkan pajak penghasilan yang harus dia bayar selama 1 tahun. Nanti kalau pertanyaannya dicermati, kalau pertanyaannya selama 1 bulan, berarti kalian tinggal membagi angka yang kalian peroleh tadi bagi 12. Selesai deh. Belum selesai karena kita belum latihan. Oke, lanjut. Sekarang kita latihan aja biar makin jelas. Baik, di sini ada soal. Pak Surya adalah karyawan swasta dengan status menikah dan punya 1 orang anak. Keywords-nya ya, kita note. Menikah dan punya 1 orang anak. Oke. Ia menerima gaji 7 juta per bulan. 7 juta per bulan. Selain gaji, ia menerima tunjangan perumahan. Nah, ini yang pertama tunjangan. Berarti ini nanti menambah ya. Dan membayar JHT atau jaminan hari tua sebesar 2%. Nah, ini kita bayar. Hitunglah PPh 21 pasal, nih kurang S ya. Pasal 21 untuk Pak Surya. Oke. Nah, yang harus kita ingat dulu PPh 21. Pak Surya tadi adalah menikah dan punya 1 orang anak. Berarti kawin
dan punya 1 anak. Berarti K1 ya. Kawin punya anak 1. Baik, untuk gajinya Pak Surya tadi adalah 7 juta. Clear, oke 7 juta. Nah, terus kita tambahkan tadi, kita kan mau cari penghasilan bersih dia dulu. Penambahnya adalah apa tadi? Dia menerima tambahan lain selain gaji. Oke, dia menerima tunjangan perumahan, berarti 200.000. Masuk, berarti gaji 7 juta tambah tunjangan perumahan 200.000. 7 juta tambah 200, berarti 7 juta 200. Karena tambahannya hanya itu saja, itu tok, tunjangan perumahan tok, berarti penghasilan bruto Pak Surya adalah 7 juta 200. Nah, 7 juta 200. Ini brutonya dia. Terus pengurang Pak Surya apa aja pengurangnya? Pengurangnya dia tadi membayar, walaupun biaya jabatan tidak ditulis, tadi kan Ibu udah bilang biaya jabatan itu wajib. Jadi dia harus dihitung biaya jabatan. Biaya jabatan tadi besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto. Jadi 5% dari penghasilan bruto dia. Atau maksimal berapa tadi nak? 500.000. Nah, jadi kalau lebih dari 500.000 ya kita memakai angka 500.000. Nah, 5% dari bruto dia. 5% brutonya dia tadi berapa? 7 juta 200. 5% kalikan 7 juta 200 ketemu 360.000. Aman berarti ini ya, kurang dari 500.000. Kurang dari 500.000 berarti 360. Oke. Selanjutnya tadi dia membayar JHT ya, jaminan hari tua sebesar 2%. Nah, kalau selain dari biaya jabatan berarti dia kalikan penghasilan atau gaji pokok dia. Tapi kalau jabatan dari gaji bruto atau penghasilan brutonya dia. Nah, JHT-nya 2%, kalikan penghasilannya 7 juta ya. 2% kali 7 juta adalah 140.000. Nah, pengurangnya kayaknya cuma 2 itu ya tadi ya. Nah, terus 2 itu dijumlahkan ketemu angka 500.000. Nah, brutonya terus dikurangi 500.000. Dikurangi ini menjadi penghasilan neto dia. Penghasilan neto Pak Surya 7.200.000 dikurangi 500. Itu adalah 6.700.000. Oke, berarti ini adalah neto dia. Ingat, ini neto dia selama sebulan. Padahal untuk perhitungan pajak, oke ini step pertamanya udah ya, step pertamanya udah terlampaui. Sekarang step keduanya adalah menghitung perhitungan penghasilan neto. Berarti kalau neto per tahun yang 6.700.000 tinggal dikalikan 12. Tinggal dikalikan 12. Berarti 6.700.000 kali 12 adalah 80.400. Clear. Nah, 80.400. Kita tandai biar jelas. Oke. Nah, step 2 udah ya. Step 3-nya sekarang kita hitung PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini yang hitung kawin-kawinnya tadi, kawin dan tanggungannya tadi. Ingat, Pak Surya menikah. Berarti tanggungannya udah 1. Ini dulu cara mudahnya. Kita hitung PTKP Surya ya. Surya sendiri atau WP pribadinya, wajib pajak si Surya sendiri, dia udah kena 5.400.000. Oke. Terus dia menikah. Berarti udah tuh kena 4.500.000 ya. Terus dia mempunyai 1 anak. Nah, tambah lagi tanggungannya 4.500.000. Nah, 3 poin inilah nanti yang akan kita jumlahkan menjadi PTKP. Jadi kalau dia itu tidak menikah, TK, ya berarti hanya 54 juta. Wajib pajak pribadi. Kalau dia menikah dan belum punya anak, berarti ya hanya 54 juta plus 4.500.000. Kalau menikah dan mempunyai 3 anak, ya berarti 54 juta tambah menikah 4.500.000 tambah 3 anak. 3 kali 4.500.000. Seperti itu. Paham ya? Oke. PTKP besarnya adalah 54 plus 9 ya ini ya. Berarti 63 juta. Nah, jadi 3 poin inilah yang akan menjadi PTKP atau pengurang penghasilan neto dia. Nah, 3 ini dijumlah menjadi 63 juta rupiah.
Nah, inilah nanti yang akan menjadi PKP 2 ini. Nah, ini adalah PKP dari 80.400 dikurangi PTKP-nya 63 juta. Ini akan menjadi PKP. PKP-nya berapa? PKP-nya adalah 17.400. Inilah yang akan kita kenakan dengan tarif berlapis. Nah, apa itu tarif berlapis? Tarif berlapis itu ya tadi, karena progresif berarti semakin tinggi penghasilan PKP, penghasilan kena pajaknya, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Makanya itu disebut dengan berlapis. Jadi nggak sekonyong-konyong langsung dijelep gitu langsung ke, misalnya dia PKP-nya 500 juta misalnya. Nah, kok enggak langsung ke tarif berapa tadi yang 500 juta? Ke tarif 25% enggak, tapi berlapis dulu. Step by step, mulai dari 5%, 15%, baru ke 25%. Makanya itulah yang disebut dengan tarif berlapis atau progresif itu tadi ya. Baik, PKP-nya 17.400. Tadi, tarifnya tadi, kita ingat mana? Ini tarifnya tadi. 17.400 ya Pak Surya. Karena dia masih kurang dari 50 juta, maka PKP-nya Pak Surya kurang dari 50 juta karena hanya 17.400, maka kena tarifnya adalah 5%. Begitu. Nah, yang Ibu bilang tadi, jadi misalnya dia PKP-nya 300 juta misalnya. 300 juta. Seharusnya kan dia tarifnya di sini kan 25% kan. Tapi enggak, karena namanya tarif berlapis atau progresif, maka dia dihitungnya berlapis per lapis dulu. Jadi tidak langsung 25% kali 300 juta, oh tidak. Jadi mulai dari 5% dulu. 5% kali 50 juta dulu, berapa? 2.500.000. Nah, nanti ini yang kedua 250 dikurangi 50, 200. Berarti 15% kali 200 juta dulu. Berapa? Nah, nanti baru sisanya itu sampai kedapatan angka 300 juta sesuai PKP dia itu. Paham ya? Jadi tidak langsung sekonyong-konyong diterapkan ke tarif pajak langsungnya, tapi berlapis mulai dari yang paling kecil. Nah, karena Surya tadi adalah 17.400.000, maka dia paling kecil, grade paling kecil kan, berarti PKP-nya adalah hanya kena 5%. 5% langsung kalikan 17.400.000, maka PKP atau pajak penghasilan Surya itu adalah sebesar 870.000 setahun. Setahun. Nah, nanti kalau pertanyaannya berapa PPh Surya per bulan, maka ya ini tinggal dibagi dengan 12. Nanti ketemu angka 72.500.000. Oke, paham ya? Nanti kita akan lanjut dengan latihan-latihan menghitung pajak penghasilan. Begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Dan nanti kita masih akan lanjut dengan latihan-latihan untuk pajak penghasilan. Semoga harinya menyenangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.